Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan analisis filogeni hewan untuk memenuhi tugas praktikum biosistematika S1 Biologi FST Unair 2021. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 kelas D1 beranggotakan yang pertama Fitriana Nadit Fatul dengan NIM terakhir 033, Ira Maulida Puspita dengan NIM terakhir 040, Rina Duyanti dengan NIM terakhir 041, Kartika Putri Emilia dengan NIM terakhir 062, Elvis Perdana Putra dengan NIM terakhir 086, dan juga Elok Tamamnya dengan NIM terakhir 092. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel karakter. Tabel karakter ini digunakan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antar masing-masing spesies. Data tabel karakter dapat diisi dengan mencarinya pada literatur di internet. Di tabel karakter ini digunakan 18 karakter, yaitu sumbu simetri, diferensiasi jaringan, lapisan embrional, rongga tubuh, metameri, tagma, alat gerak, korda dorsalis, daur hidup, mata, abdomen, sayap, tungkai, epitelium, rongga pencernaan, anus, antena, dan juga amnion. Sedangkan spesies yang digunakan yaitu A. Leucosolenia sp, B. Obelia sp, C. Dugesia sp, D. Ascaris sp, E. Lumbricus sp, F. Aster sp, G. Anadara sp, H. Scilla sp, I. Branchiostoma lanceolatum, J. Petromyzon sp, dan K. Bufo sp. Pada tabel karakter ini, karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, sedangkan akan diberi nilai 1, 2, 3, dan seterusnya bila semakin apomorfi. Sebagai contoh, pada tabel nomor 1 yaitu sumbu simetri, untuk takson A yaitu Leucosolenia sp, sumbu simetrinya adalah asimetri, sehingga diberi tanda centang di nomor 0. Untuk takson B yaitu Obelia sp, sumbu simetrinya yaitu radial, sehingga diberi centang di nomor 1. Untuk takson C, sumbu simetrinya bilaterial, sehingga diberi centang di nomor 2. Dari sini dapat diketahui bahwa takson A lebih plesiomorfi dari takson B, dan takson B lebih plesiomorfi dari takson C. Untuk pengisian karakter lain memiliki cara yang sama dengan pengisian pada karakteristik nomor 1. Selanjutnya, saya Fitriana Nadit Fatul akan menjelaskan mengenai cara pembuatan tabel polarisasi. Jadi tabel ini berfungsi untuk mengetahui peringkat apomorfi dari masing-masing takson berdasarkan karakter yang digunakan pada tahap sebelumnya. Tabel polarisasi ini disusun dengan cara memindahkan angka yang ada pada tabel karakter, di mana karakter yang paling plesiomorfi diberi nilai 0, dan semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin apomorfi. Pada tabel dapat dilihat takson A memiliki karakter sumbu simetri asimetri, sehingga diberi angka 0. Kemudian tidak memiliki diferensiasi jaringan, diberi angka 0, tidak memiliki lapisan embrional, diberi angka 0, dan begitu seterusnya hingga takson K. Angka-angka yang telah disusun pada masing-masing takson kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, ternyata pada takson A berjumlah 0, takson B berjumlah 8, takson C berjumlah 11, dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel polarisasi. Takson yang memiliki jumlah paling sedikit menunjukkan bahwa takson tersebut memiliki banyak karakter yang plesiomorfi, di mana sehingga dapat diketahui bahwa takson A
merupakan tetua karena memiliki jumlah paling sedikit dan memiliki banyak karakter yang bersifat plesiomorfi. Sedangkan takson yang berjumlah paling banyak, yakni takson C, merupakan takson yang paling modern atau paling apomorfi. Tabel peringkat apomorfi atau tabel polarisasi ini digunakan sebagai acuan untuk penyusunan kladogram. Selanjutnya, saya Ella Tamamia akan menjelaskan mengenai pembuatan kladogram metode Wagner. Dalam metode Wagner, tahapan pengelompokan dimulai dari mengelompokkan dua objek dengan peringkat terendah. Cara penggambarannya dengan menarik garis lurus dari spesies yang memiliki peringkat karakter lebih rendah. Berdasarkan tabel polarisasi, pada tahap 1, spesies A digambar paling awal, kemudian diikuti spesies B. Karakter yang membedakan spesies B dengan spesies A ditulis pada cabang spesies B. Kemudian pada tahap 2, spesies C merupakan spesies yang memiliki beda karakter paling sedikit dengan spesies B, sehingga dapat ditarik garis lurus dari spesies C. Dan karakter yang membedakan spesies C dengan spesies B ditulis pada cabang spesies C. Kemudian, pada tahap 3, spesies D memiliki beda karakter dengan spesies C lebih kecil dibandingkan beda karakter antara spesies G dengan spesies C, sehingga dapat ditarik garis lurus dari spesies D, dan karakter yang membedakan spesies D dengan spesies C ditulis pada cabang spesies D. Kemudian, pada tahap 4, cara pembuatannya adalah sama dengan pada tahap 1, 2, dan 3. Pada tahap 8, spesies K memiliki beda karakter dengan spesies I lebih kecil dibandingkan beda karakter antara spesies H dengan spesies I, sehingga dapat ditarik garis lurus dari spesies I. Dan karakter yang membedakan spesies K dengan I ditulis pada cabang spesies K. Selanjutnya, pada tahap 9, spesies H merupakan spesies yang memiliki beda karakter paling sedikit dengan spesies K, sehingga dapat ditarik garis lurus dari spesies K. Dan karakter yang membedakan spesies H dengan spesies K ditulis pada cabang spesies H. Selanjutnya adalah pada tahap 10, spesies C merupakan spesies yang memiliki beda karakter paling sedikit dengan spesies H, sehingga dapat ditarik garis lurus dari spesies H, dan karakter yang membedakan spesies C dengan spesies H ditulis pada cabang spesies C. Ya, dengan Elvis di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi statistik. Jadi, deskripsi statistik ini adalah deskripsi kladogram untuk menentukan tingkat homoplasi. Yaitu tingkat homoplasi itu merupakan hal yang sangat dihindari pada pembuatan kladogram. Nah, di sini menghitung nilai konsistensi indeks CI dan retention index RI. Nah, nilai CI itu menentukan baik tidaknya suatu kladogram. Jika nilai CI mendekati 1, maka tingkat homoplasi rendah dan kladogram itu baik. Di sini nilai M itu merupakan karakter paling plesiomorfi dari setiap karakter, dan S merupakan karakter keseluruhan pada kladogram. Didapatkan hasil 31 dibagi 47 dan nilai CI 0,59. Kemudian ada RI, merupakan prediksi nilai sin apomorfi yang digunakan untuk menentukan kekerabatan suatu takson. Dan di sini ada nilai N dikurangi dengan S, dibagi N dikurangi dengan M, didapatkan hasil 49 dikurangi 47, dibagi 49 dikurangi 31, dan dapat hasil nilai RI 0,1. Dan kemudian di sini ada parsimoni, yaitu prinsip parsimoni sendiri adalah membuat kladogram sesederhana mungkin. Jadi di sini
bisa diurutkan. Di yang paling kiri ada spesies yang paling plesiomorfi, dan di pojok paling kanan merupakan spesies yang paling apomorfi. Langkah pertama untuk membuat fenogram yaitu dengan membuat tabel transformasi yang dilihat dari jumlah perbedaan karakter pada masing-masing spesies. Contohnya, pada takson A dan B ditemukan adanya 8 karakter yang berbeda. Pada takson A dan C ditemukan adanya 7 karakter yang berbeda, dan pada takson A dan D ditemukan ada 9 karakter yang berbeda. Untuk melihat perbedaan karakter ini, dapat dilihat pada tabel karakter yang telah dijelaskan di awal. Pengisian dilanjutkan hingga perbedaan karakter pada takson D dan K, yaitu ada 1 karakter yang berbeda. Tabel perbedaan karakter ini digunakan untuk menyusun fenogram. Selanjutnya saya Rina Duyanti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan dalam membuat fenogram. Nah, langkah pertama dalam membuat fenogram adalah kita harus melihat tabel perbedaan karakter. Nah, dari tabel tersebut kita harus menentukan takson mana yang memiliki nilai perbedaan paling kecil. Berdasarkan tabel beda nilai yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa takson JK memiliki perbedaan karakter paling kecil, yaitu 1 karakter pembeda. Nah, jadi perhitungannya adalah jarak antara takson JK adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Takson selanjutnya yang memiliki beda karakter terkecil adalah takson EG dengan 2 karakter pembeda. Perhitungannya yaitu jarak antara takson EG adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berikutnya adalah pemilik takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson JK atau EG. Terlihat bahwa takson yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan dengan takson yang telah disebutkan adalah takson F yang berhubungan dengan kelompok takson EG. Dikarenakan terdapat lebih dari 2 karakter, maka kita terlebih dahulu harus menghitung hasil rata-rata jarak tiap takson. Jarak antara takson F dengan E adalah 3, sedangkan jarak antara takson F dengan G juga 3. Jadi hasil perhitungan rata-ratanya adalah 3. Karena terdapat 2 titik cabangan, maka panjang cabang diperoleh dengan membagi 2 hasil rata-ratanya, sehingga didapatkan hasil panjang cabangnya adalah 1,5. Untuk langkah berikutnya sama dengan langkah ini. Next. Nah, untuk langkah ke-8, kita harus memilih takson yang memiliki nilai terkecil dan memiliki hubungan dengan kelompok takson JKCD, IF, EG. Takson yang memiliki nilai terkecil dan memiliki hubungan dengan takson tersebut adalah takson H. Hasil perhitungan rata-ratanya adalah 7, sehingga dapat diperoleh panjang cabangnya adalah 3,5. Takson selanjutnya yang memiliki nilai terkecil dan berhubungan dengan takson sebelumnya adalah takson B. Sehingga kita perlu menghitung rata-rata jarak antara takson B dengan takson HJ, KCD, DIF, EG. Hasil perhitungan rata-ratanya adalah 7,33, sehingga diperoleh panjang cabangnya adalah 3,67. Langkah terakhir adalah menghubungkan kelompok takson sebelumnya dengan takson yang tersisa, yaitu takson A. Hasil perhitungan rata-rata jarak antara takson diperoleh nilai sebesar 10,2. Sehingga panjang cabang yang dihasilkan adalah 5,1. Nah, fenogram yang dihasilkan adalah seperti gambar berikut. Selanjutnya, saya Kartika Putri akan menjelaskan tentang membuat pohon filogeni. Pohon filogeni adalah diagram percabangan yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup.
berdasarkan dengan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetika mereka. Takson yang terhubung pada pohon tersebut berarti diturunkan dari suatu nenek moyang bersama. Sebelum menggambar pohon filogeni, terlebih dahulu kita membuat tabel kalibrasi yang berisi tentang informasi geologi untuk setiap takson. Informasi geologi menyebutkan munculnya suatu takson pertama kali di permukaan bumi dalam sejumlah tahun yang lalu. Sebagai contoh, spesies Leucosolenia sp yang diduga telah ada sejak 760 juta tahun yang lalu. Begitu pula dengan spesies lainnya, hingga didapat data informasi geologis demikian rupa. Setelah dibuat tabel kalibrasi geologi, selanjutnya kita akan membuat pohon filogeni. Yang pertama dilakukan adalah membuat kerangka sumbu X dan sumbu Y dengan sumbu X sebagai waktu kemunculan spesies. Kemudian menggambar garis utama yang dimulai dari takson dengan kemunculan paling lama, lalu ditarik garis seperti pada gambar. Untuk garis utama, kita menggunakan spesies Leucosolenia sp yang diduga telah muncul sejak 760 juta tahun yang lalu, yang merupakan spesies tertua apabila dibandingkan dengan spesies lainnya. Kemudian menggambar garis berikutnya, yakni Obelia sp, yang informasi geologinya didapatkan 741 juta tahun yang lalu. Ditarik garis melengkung dengan pangkal garis dari garis pertama seperti pada gambar. Untuk bawah pada sumbu Y diberi simbol A sebagai perwakilan Leucosolenia sp dan simbol B sebagai Obelia sp. Begitupun untuk spesies lainnya. Lalu ini menggambar atau menarik garis dengan urutan inisial spesies berdasarkan dengan informasi geologi untuk penarikan garis selanjutnya, hingga didapatkan diagram pohon filogeni seperti pada gambar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.